warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wias Nur Alfaisi, NIM 2019 SA157. Saya dari kelompok 7 mata kuliah pajak internasional akan membahas mengenai perusahaan penanaman modal asing atau PMA. Apa itu penanaman modal asing? Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, penanaman modal adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah NKRI yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Jadi, penanam modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah NKRI. Selanjutnya, syarat mendirikan perusahaan penanaman modal asing. Yang pertama, memiliki kelengkapan akta pendirian PT, surat keputusan Menteri Hukum dan HAM untuk pengesahan Badan Hukum PT dan NPWP perusahaan. Yang kedua, penanam modal memiliki kekayaan bersih lebih dari 10 miliar. Ini tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang ketiga, memiliki total nilai investasi lebih dari 10 miliar. Dan yang terakhir, memiliki nomor induk berusaha sesuai dengan sektor bisnis perusahaan. Selanjutnya, fungsi dan tujuan penanaman modal asing. Fungsinya yang pertama, untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, membantu penyerapan tenaga kerja lebih banyak sehingga mengurangi pengangguran. Yang ketiga, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, menjadi acuan agar ekonomi Indonesia semakin lebih baik. Dan yang terakhir, menambah cadangan devisa negara dengan pajak yang diberikan oleh penanam modal. Tujuan penanaman modal asing yang pertama, untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya produksi yang rendah dan manfaat pajak lokal. Yang kedua, untuk membuat rintangan perdagangan bagi perusahaan lain. Yang ketiga, untuk menarik arus modal yang signifikan ke suatu negara. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan return atau hasil investasi yang lebih tinggi melalui tingkat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, penghasilan objek pajak. Menurut pasal 4 ayat 1 yang termasuk penghasilan objek pajak untuk wajib pajak badan dalam negeri. Nah, di situ telah saya cantumkan dari laba usaha, sewa dan penghasilan lain, royalti, keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta, sampai yang terakhir penghasilan dari usaha berbasis syariah. Selanjutnya, penghasilan bukan objek pajak. Menurut pasal 4 ayat 3 yang termasuk penghasilan bukan objek pajak, ini meliputi yang pertama, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau pengganti penyertaan modal. Yang kedua, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas. Yang ketiga, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai, penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang tertentu. Dan yang terakhir, penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan usaha yang didirikan. Selanjutnya, biaya atau pengurang penghasilan bruto. Berdasarkan pasal 6 ayat 1, wajib pajak badan dalam negeri dapat mengurangkan biaya untuk mendapatkan dan memelihara penghasilan, termasuk yang pertama, biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Yang kedua, penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud. Yang ketiga, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki. Yang kelima, kerugian selisih kurs mata uang asing. Yang keenam, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Yang ketujuh, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Yang kedelapan, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Yang kesembilan, sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, fasilitas pendidikan, dan dalam rangka pembinaan olahraga.
Dan yang terakhir, biaya pembangunan infrastruktur sosial. Selanjutnya, tarif pajak PPh Badan. Kita menggunakan 3 tarif. Yang pertama, tarif pasal 17 ayat 1 huruf B. Ini tarifnya sebesar 28%. Nah, tapi mulai tahun 2010 tarif yang digunakan berubah menjadi 25%. Yang kedua, tarif pasal 17 ayat 2B. Ini wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk PT paling sedikit 40% dari saham yang disetor di Bursa Efek di Indonesia. Mulai tahun 2010, tarif yang berlaku juga 25%. Yang ketiga, tarif pasal 31E. Wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar mendapat pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf B dan ayat 2B yang dikenakan PKP dari peredaran bruto sampai dengan 4 miliar 800 juta rupiah. Selanjutnya, kredit pajak. Kredit pajak adalah uang muka pajak yang dikurangkan dari PPh terutang untuk menentukan pembayaran pajak di akhir tahun pajak. Yang termasuk kredit pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dalam bentuk perusahaan PMA. Yang pertama, PPh pasal 22. Ini dipungut oleh pihak ketiga untuk hal berikut. Yang pertama, pembelian barang oleh bendaharawan dan BUMN atau BUMD. Yang kedua, impor barang. Yang ketiga, industri semen, rokok, dan kertas. Yang keempat, bahan bakar minyak dan gas. Yang kelima, pembelian bahan-bahan hasil perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Dan yang terakhir, pembelian barang tergolong sangat mewah. Selanjutnya, PPh pasal 23. Yang pertama, dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, selain yang dikenakan PPh pasal 21 dan PPh final sebesar 15% dari jumlah bruto. Yang kedua, sewa dan jasa lain sebesar 2% dari jumlah bruto. Yang ketiga, PPh pasal 24. Ini adalah jumlah yang dibayar atau dipotong di luar negeri atas penghasilan yang diperoleh dari luar negeri dalam tahun pajak yang bersangkutan. Dan yang keempat, PPh pasal 25 ini adalah angsuran PPh yang dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahunan. Selanjutnya, fasilitas pajak bagi perusahaan PMA. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 62 tahun 2008 yang termasuk fasilitas peraturan pemerintah adalah yang pertama, pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal dibebankan selama 6 tahun, masing-masing sebesar 5% per tahun. Yang kedua, kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun. Yang ketiga, penyusutan dan amortisasi yang dipercepat. Selanjutnya, ini adalah contoh soal perhitungan PPh untuk perusahaan PMA. Soalnya, PT PMA mendapat fasilitas pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal yang dilakukan. Penanaman modal yang dilakukan sebesar 50 miliar. Tahun 2019, perusahaan melaporkan penghasilan neto komersial sebesar 25 miliar yang terdiri dari penghasilan neto dalam negeri 20 miliar dan penghasilan neto luar negeri 5 miliar. Koreksi fiskal positif 2 miliar dan koreksi fiskal negatifnya 500 juta. Kredit pajak atas PPh yang dipotong terdiri atas PPh pasal 22 sebesar 200 juta, PPh pasal 23 sebesar 500 juta, PPh pasal 24 sebesar 450 juta, dan PPh pasal 25 yang telah dibayar sendiri oleh perusahaan sebesar 3 miliar 750 juta. Hitunglah PPh kurang atau lebih bayar. Nah,
Penyelesaiannya, penghasilan itu dalam negeri dan penghasilan itu dari luar negeri kita tambahkan sehingga ketemu jumlah penghasilan itu komersial sebesar 25 miliar. Kita tambahkan dengan koreksi fiskal positif dan kita kurangkan koreksi fiskal negatif. Kita akan ketemu penghasilan netonya sebesar 26 miliar 500 juta rupiah. Nah, kita akan mendapatkan fasilitas PMA sebesar 2 miliar 500 juta rupiah. Nah, akan ketemu penghasilan neto fiskal atau PKP sebesar 24 miliar. Nah, untuk mencari PPh terutangnya kita kalikan 25% kali penghasilan neto fiskal atau PKP tadi, akan ketemu hasilnya sebesar 6 miliar. Kredit pajak dari pasal 22 sampai 25 kita tambahkan sehingga ketemu jumlahnya sebesar 4 miliar 900 juta rupiah. Maka akan ketemu PPh kurang bayarnya sebesar 1 miliar 100 juta rupiah. Ini kita kurangkan dengan PPh terutang tadi ya. Jadi dapat kita simpulkan, perusahaan mendapatkan fasilitas pengurangan penghasilan itu sebesar 30%. Nah, kita kalikan dari jumlah penanaman modal tadi sebesar 50 miliar dan dibebankan kan masing-masing 6 tahun sebesar 5% per tahun. Sehingga tiap tahun mendapatkan fasilitas tambahan pengurangan penghasilan itu sebesar 2 miliar 500 juta rupiah. Sehingga pada akhir tahun pajak PT PMA harus menyetor PPh kurang bayar sebesar 1 miliar 100 juta rupiah dan melaporkan SPT tahunan PPh badan. Demikianlah presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.